Baik, kita kembali lagi. Adik-adik mahasiswa kuliah produksi tanaman sayuran. Hari ini Bapak akan mengajarkan secara singkat budidaya kacang buncis atau Phaseolus vulgaris. Nah, membahas budidaya tanaman sayuran khususnya leguminosae, kacang-kacangan ini sangat menarik ya. Yang baru lalu Bapak sudah mengajarkan kacang panjang, sekarang kacang buncis ya. Kenapa Bapak sebut menarik membahas tentang kacang-kacangan? Karena sumber protein yang utama bagi kita manusia itu adalah dari kacang-kacangan leguminosae. Aneka jenis kacang-kacangan itu sangat kaya akan protein. Dan protein itu adalah sangat dibutuhkan terutama untuk anak-anak. Jadi saudara, kebutuhan protein itu adalah mutlak kalau menurut saya. Karena anak-anak kecil yang rajin memakan sayuran, khususnya sayuran kacang-kacangan ya, dia akan terhindar dari stunting. Stunting itu adalah pertumbuhan tinggi badan yang kurang memadai ya, agak pendek begitu ya. Nah, ini stunting atau tinggi badan yang tidak memadai ini salah satu penyebabnya adalah karena kekurangan protein, saudara. Nah, oleh karena itu kuliah kacang-kacangan, kacang panjang, kacang buncis itu bagi saya vital ya untuk Anda pahami. Dan juga nanti kelak kalau Anda sudah bekerja atau Anda akan memberikan penyuluhan sebagai sarjana pertanian, coba disisipkan bagaimana supaya khususnya ibu-ibu tani menanam kacang-kacangan di pekarangan rumah. Karena dengan adanya tanaman kacangan di pekarangan rumah, dia akan memberikan kekayaan diversity, biodiversity di halaman rumahnya, aneka jenis kacang-kacangan yang kaya akan protein, akan memberikan sumbangsi asupan gizi kepada anak-anak. Jadi budidaya kacang buncis ini harus kita populerkan, ya. Asal mula tanaman kacang buncis ini diperkirakan menurut para ahli itu ada di sekitar Amerika Tengah, sekitar Meksiko bagian selatan ya, sekitar negara Guatemala dan Honduras. Nah, kacang buncis ini telah dibudidayakan sejak kurang lebih beberapa ribu tahun yang lampau nih. Nah, bukti ditemukan ya, bukti asal usul tanaman ini ditemukan di sekitar Callejon de Wallace, sekitar negara Peru ya, untuk kacang buncis berbiji besar dan juga kacang buncis berbiji kecil ada di sekitar Teluk Meksiko ya, di dalam lembah Tehuacan. Nah, menurut ahli sejarah Amerika itu ditemukan oleh Columbus ya. Walaupun sebetulnya secara historis bukan Columbus yang menemukan Amerika karena orang India itu sudah hidup di sana sebelum Columbus ada di sana ya. Nah, Columbus inilah ketika dia berkeliling dunia membawa benih kacang buncis ini ke dunia dan sampai tanaman kacang buncis ini dibudidayakan di Indonesia khususnya ya. Baik. Phaseolus vulgaris kacang buncis adalah tanaman sayuran buah ya, sayuran yang dipanen buahnya memiliki batang berbentuk sulur dengan daunnya nih khas daun leguminosa ini daunnya jenis trifoliat ya. Jadi ada 3 anak daun, tetapi kita menghitungnya bukan 3 anak daun, tapi menghitungnya sebagai satu ya dalam research penelitian kacang buncis itu 3 anak daun trifoliat dihitung satu dia. Bentuknya berselang-seling, posisinya berselang-seling. Tanaman buncis ini banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis, serta di daerah beriklim sedang selama musim panas. Buahnya berdaging dan di dalamnya terdapat biji-biji muda yang dikonsumsi sebagai sayuran buah. Bunga tanaman buncis ini tergolong tanaman menyerbuk sendiri ya. Tanaman menyerbuk sendiri. Buah buncis berupa polon dengan panjang bervariasi dari 8-20 cm dan lebarnya 1 sampai 1,5 cm. Jadi buncis ini ada yang disebut kacang pendek ya. Kalau kacang panjang itu kan panjang polongnya itu bisa sampai 30 cm, 40 cm ya. Tapi kacang buncis ini panjangnya sekitar 8 cm, paling tinggi 20 cm. Nah, rata-rata hasil di Indonesia relatif masih belum tinggi, belum maksimal ya, walaupun ada kecenderungan secara statistik dilihat pada gambar ini. Rata-rata hasil sejak data 2007 sampai 2011 itu terus meningkat ya. Ini Bapak belum cantumkan data terakhir 2022 ya. Nanti bisa Anda lihat sendiri bagaimana data statistik. Tapi bisa dikatakan secara statistik kita memang masih berpeluang besar
untuk memastikan buncis ya, baik dengan program ekstensifikasi perluasan areal tanam maupun intensifikasi perbaikan teknologi. Karena seperti diutarakan di awal kuliah bahwa kita sangat penting benar untuk membudidayakan kacang-kacangan ini ya, meningkatkan produksinya dan menambah kesukaan masyarakat untuk mengonsumsi tanaman kacang-kacangan. Karena protein. Nah, buncis itu dikenal dari sifat pertumbuhannya ada dua tipe, yaitu tipe indeterminate dan tipe determinate. Nah, dalam kuliah tanaman tomat yang pernah Bapak ajarkan, ya, bisa dilihat dalam video sebelumnya, apa perbedaan indeterminate dan determinate itu sudah Bapak jelaskan di sana. Indeterminate ada awalan in artinya ya, determinate berhenti, jadi indeterminate artinya pertumbuhan vegetatifnya tidak berhenti. Sekalipun pertumbuhan generatifnya sudah masuk ya. Jadi tanaman akan terus meninggi dia. Kalau determinate itu pertumbuhan vegetatif berhenti ketika tanaman masuk fase generatif. Nah, kultivar buncis dengan tipe pertumbuhan tubuh determinate, nah itu ketinggiannya 20 sampai 60 cm pendek ya. Sedangkan tanaman buncis tipe pertumbuhan indeterminate itu bisa mencapai ketinggian sampai 2 meter bahkan 3 meter. Nah, itu perbedaan tipe pertumbuhannya ya. Nah, secara klasifikasi botanis, tanaman kacang buncis ini diklasifikasikan sebagai berikut. Divisi Spermatophyta, kemudian subdivisinya Angiospermae, kelas Dicotyledon, ordo Fabaceae, famili Fabaceae, genus Phaseolus, dan spesiesnya adalah Phaseolus vulgaris. Baik, sekarang kita masuk ke dalam syarat tumbuhnya. Buncis tumbuh baik di tanah-tanah andosol ya, ya tanah-tanah kering ya. Kalau di Lampung ini kan tanahnya tanah ultisol ya, itu juga sangat baik ditanami tanaman buncis karena tanah ini tergolong tanah yang memiliki drainase yang baik. Tanah andosol ini banyak terdapat di daerah pegunungan ya. Dengan curah hujan yang dibutuhkan untuk buncis itu cukup tinggi di atas 2.500 mm per tahun dan tanah itu warnanya hitam menunjukkan kekayakan bahan organik ya. Teksturnya lempung, berdebu, gembur dan permeabilitasnya sedang. Buncis juga baik diusahakan di tanah regosol ya yang dicirikan warnanya yang kelabu, coklat dan kuning, teksturnya berpasir sampai berbutir tunggal dan permeabilitasnya tinggi. Ya. Nah, Provinsi Lampung tanah buncis juga baik ya. Hampir semua lahan kering itu ideal untuk tanaman buncis asalkan, asalkan pH tanahnya itu pH tanah yang netral 5,5 sampai 6,5. Itu baik untuk pertumbuhan buncis. Ya. Nah, suhu tanah permukaan biji 30 derajat Celcius, dengan kata lain bahwa buncis bisa ditanam di daerah tropis seperti di Indonesia ini. Nah, buncis ini tanaman yang beradaptasi bagus ya, dia bisa tumbuh di dataran rendah sampai ke dataran tinggi. Tetapi Bapak lihat dari pengalaman ya, di lapangan buncis bagusnya tanam di dataran medium sampai dataran tinggi ya. Dia rasanya lebih manis, saudara. Saya ingat waktu kecil saya suka makan buncis mentah ya. Dia diambil dari panen, langsung dari tanaman, itu kan rasanya manis ya. Dan saya ingat tanaman buncis itu dipanen di dataran tinggi, ya lebih manis rasanya ketimbang buncis yang tanam di dataran rendah. Curah hujan yang dikendaki tadi sudah jelaskan antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun atau per musim tanam 300 sampai 400 mm ya. Udah relatif yang ideal 5%. Suhu optimum pertumbuhan buncis adalah 20 sampai 25 derajat Celcius. Nah, apabila 20 derajat Celcius pertumbuhan tanaman akan terhambat. Sedangkan suhu yang terlalu panas akan banyak tidak berisi ini oleh karena apa? Oleh karena untuk menghasilkan energi dan sedikit sekali yang disimpan untuk pengisian polong. Dan dari segi suhu ya, suhu tropis di Indonesia ini di Provinsi Lampung khususnya sangat ideal untuk intensifikasi budidaya buncis. Karena relatif tidak ada kendala suhu dan juga curah hujan kita cukup. Baik, kita masuk ke dalam perbanyakan tanaman. Buncis itu diperbanyak secara generatif, yaitu menggunakan biji yang bisa ditanam langsung di lapangan ya. Nah, buncis ini tergolong biji besar ya, sehingga tidak memerlukan penyemaian. Berbeda dengan kalau kita menanam tomat, tomatnya kan bijinya kecil ya, sehingga butuh persemaian. Nah, buncis ini bijinya besar, kacang-kacangan ini bijinya besar, sehingga hampir semua tanaman kacang-kacangan itu tidak membutuhkan persemaian. Bisa langsung tanam di lapangan. Bentuk bininya utuh, warnanya mengkilap, tidak ada bekas noda, terutama di bagian lembaganya, dan bebas dari serangan patogen dan hama. Tidak campur benih yang lain dan bersih dari kotoran.
Yang paling mudah mencirikan benih buncis yang bagus itu warnanya, saudara. Kalau dia mengkilap, nah itu ciri-ciri buncis yang bagus untuk ditanam. Buncis dengan tipe merambat ditanam dengan jarak tanam di dalam barisan adalah 5 sampai 10 cm dan jarak antar barisan adalah 60 sampai 90 cm. Nah, buncis dengan tipe tegak, maka jarak tanam dalam barisan adalah 40 cm, lebih lebar lagi. Sebaiknya sebelum kita menanam buncis, kita beri dulu fungisida untuk menghindari serangan patogen penyebab rebah kecam pada damping off. Nah, ini biasanya adalah penyakit yang sering kali ditemui oleh petani. Jadi petani begitu menanam, tidak lama kemudian kecambahnya rebah, ya damping off. Nah, ini konon kalau saya baca di jurnal itu salah satu penyebabnya adalah karena ada serangan penyakit yang soil-borne disease, penyakit di dalam tanah, terbawa di dalam tanah itu ya. Jadi sebaiknya kita berikan fungisida untuk benih kacang buncisnya. Persiapan lahan dimulai dengan pembukaan gulma untuk menghindari terjadinya perebutan unsur hara. Jadi dalam menanam buncis, gulma di lahan kita tuh harus bersih supaya tidak ada kompetisi ya. Selanjutnya pengolahan tanah dengan membajak tanah sedalam 20 sampai 30 cm. Setelah itu dibuat bedengan dengan tinggi 20 cm, lebar 100 sampai 125 cm dan panjang disesuaikan keadaan lahan. Jarak antara bedengan itu 40 sampai 45 cm yang berfungsi sebagai pengapuran ya. Maaf, yang berfungsi sebagai jarak terbedengan itu adalah sebagai tempat untuk petani itu berjalan ketika dia menyemprot ya. Nah, apabila tanah itu dalam kondisi masam, seperti dijelaskan di awal bahwa pertanaman kacang buncis itu butuh pH netral kan ya. Nah, apabila masam dia diperlukan koreksi. Nah, tindakan koreksi ini berupa pengapuran dengan memberikan dolomit seminggu sebelum tanam. Jadi pemberian kapur ini sebaiknya diberikan bersama dengan pupuk kandang ini bersama di lapang begitu sehingga bisa menghemat tenaga kerja ya. Diberikan sebaiknya jangan bersama waktu tanam. Jadi diberikan kesempatan itu terdekomposisi ya, organiknya dan juga kapurnya diberikan dulu di dalam tanahnya itu sebelum tanam ya. Seminggu atau 2 minggu sebelum tanam kita berikan sehingga sempurnalah percampuran antara tanah, kapur dan pupuknya. Setelah siap, langkah selanjutnya ada pemasangan mulsa pasti hitam perak. Nah, ini budidaya yang modern ya, boleh saya katakan bahwa pemakaian mulsa itu sangat saya anjurkan di dalam budidaya buncis ya. Ada banyak manfaat positif dengan pemanfaatan PHP ini ya, MPHP mulsa plastik hitam perak. Di antaranya adalah untuk menahan evaporasi kehilangan uap air ya, memperkecil kehilangan pupuk akibat tercuci oleh hujan dan juga mengurangi serangan-serangan dari hama dan menghambat pertumbuhan gulma ya. Jadi dengan MPHP Musa pasti hitam perak ini banyak kita menghemat tenaga kerja yang diperlukan untuk menyiang. Jadi ya memang agak mahal membeli Musa pasti hitam perak di awal, investasinya awal mahal, tapi dia Musa pasti hitam perak bisa digunakan lebih dari 1 kali ya, bisa dipakai 2-3 kali sehingga ya relatif itu lebih hemat. Ukuran busa disesuaikan dengan lebar bedengan ya. Lebar bedengan tadi 40 sampai 45 cm kan. Nah, Nah, ini gambarnya Saudara, setelah musa itu dipasang. Nah, ini harus bentuknya rapi seperti pada gambar ini sehingga dia itu bisa di reuse, bisa dipakai kembali. Jadi pemasangan mulsa itu memang harus butuh orang yang terampil ya supaya mulsanya tidak rusak. Baik. Tindakan pemeliharaan berikutnya penting di dalam budidaya buncis adalah pemberian pupuk dasar ya. Jadi kita berikan tadi pupuk kandang bahan organik ya dalam dosis 10 ton per hektar. Kita berikan juga pupuk yang mengandung nitrogen seperti urea dengan anjuran 100 kg per hektar. Kita berikan SP36 250 kg per hektar dan KCl sebanyak 250 kg per hektar. Nah, rekomendasi pemupukan ini adalah tergantung dari kesuburan tanaman masing dan besarnya. Berapa dosis ideal rekomendasi itu bisa dilihat di dalam tabel rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian masing-masing. Tapi secara umum sekitar ini pada budidaya kacang buncis di lahan kering. Nah, ini sebuah hasil penelitian sederhana yang saya ambil dari jurnal dengan pengarang seperti disebutkan di dalam
naskah ini, oh ini mohon maaf ini namanya, nama pengarangnya agak kelewat ya. Tapi judulnya ini ya, nanti dan nomor jurnalnya, halamannya, tahunnya ada jelas ini. Nama pengarang mohon maaf agak kelewat, agak terputus ya. Tapi nanti bisa dilacak kok dari sini. Ini kita penelitian bagaimana pemberian pengaruh NPK ya dan pupuk organik dalam bentuk pupuk organik granul. Nah, yang terbaik ya bagi pertanaman buncis adalah kalau diberikan ya produksi tinggi itu kalau diberikan pupuk rekomendasi NPK dan juga pupuk organik granul. Kalau kita berikan keduanya maka produksi buncis itu akan paling tinggi. Ini kita lihat pada angka huruf D ya. Pada huruf D ini, nah ini huruf D. Kalau kita lihat huruf D, maaf ini kelewat. Nah ini huruf D. Oh maaf lagi. Nah ini kalau kita pada perlakuan D, nah, 50% pupuk NPK, 50% pupuk organik granul, maka dia produksi buncis per petaknya paling tinggi ya. Nyata lebih tinggi dibandingkan perlakuan yang lainnya sampai dengan 2439,84 gram per petak ya. Nah inilah kalau diberikan 50% rekomendasi pupuk NPK dan diberikan pula 50% pupuk organik granul ya. Jadi memang diberikan pupuk yang seimbang yaitu antara pupuk NPK dan juga bahan organik ya. Baik, kita lanjut kepada pemeliharaan berikutnya. Buncis mulai berkecambah mulai umur bentar, ya. Buncis mulai berkecambah mulai umur 2 sampai 3 hari setelah tanam. Ya, seminggu setelah tanam buncis tumbuh menjadi tanaman kecil. Nah, kecambahannya tidak menghasilkan tanaman normal, harus segera dilakukan penyulaman. Jadi ada tanaman yang mati ketika menanam. Nah, kita harus menyulam dengan mengganti tanaman yang baru. Penyulaman akan dilakukan 10 hari setelah tanam agar pertumbuhannya seragam. Buncis dengan tipe merambat perlu diberi anjir, ya, diberikan ajir, atau diberikan lanjaran dengan arah yang berlawanan dengan jarum jam. Pemasangan lanjaran dilakukan setelah tanaman berumur 20 hari. Penyiraman perlu dilakukan apabila tidak ada turun hujan. Ya. Nah, perbanyakan tanaman dan penanaman. Sudah jelaskan di awal tadi, buncis diperbanyak dengan menggunakan biji yang ditanam langsung di lapangan. Ya, nah, benih yang terbaik itu sudah Bapak jelaskan mengkilap. Ya, itu ciri benih buncis yang baik. Dan daya kecambahnya itu sekitar 80 sampai 85%. Jadi kalau Anda membeli buncis ya, dari sebuah toko online ya, perhatikan daya kecambahnya dan pastikan daya kecambahnya ini adalah benar ya. Karena begini saudara, pengalaman Bapak ya, pengalaman di lapangan kita membeli benih dari sebuah toko online. Nah, kalau kita membeli benih itu sudah mendekati masa kadaluarsa, kita perlu berhati-hati. Karena pengalaman Bapak menunjukkan bahwa apabila kita membeli benih yang sudah mendekati masa kadaluarsa, itu biasanya maka sudah daya kecambah itu sangat jauh menurun. Sehingga ketika kita tanam di lapangan, dia menjadi mengecewakan. Jadi pastikan membeli ya benih online yang masa kadaluarsanya masih jauh, masih panjang ya. Kalau bisa selisih 1 tahun, begitu ya. Itu daya kecambah itu masih oke. Nah, ini jadi perlu diperhatikan oleh mahasiswa nanti akan penelitian ketika tidak membeli benih, perhatikan baik-baik masa kadaluarsanya. Bentuk benih kecambah baik itu bentuknya warnanya utuh, kemudian warnanya bernas atau berisi, jadi tidak ada rongga yang kosong ya, tidak pecah-pecah gitu, tidak ada bercak noda dan bebas dari serangan penyakit. Penanaman kacang buncis itu baiknya ditanam dengan jarak barisan 5 sampai 10 cm, jarak antara barisan 60 sampai 90 cm. Baik, ini sudah dijelaskan di dalam slide sebelumnya ya. Nah, benih buncis ditanam dalam kedalaman 2 sampai 4 cm, jangan terlalu dalam, Saudara. Ini pengalaman di lapangan ya, ada mahasiswa yang pernah menanam praktikum menanam buncis terlalu dalam, dia akhirnya terlampau lama munculnya ya, sehingga akhirnya terlambat tumbuh. Dia menanamnya hampir di atas 5 cm ya. Baik, jadi antara jangan terlampau dalam, tapi jangan juga terlampau muncul di atas permukaan tanah karena menjadi rawan terbawa air hujan apabila ada hujan. Nah, buncis harus bebas dari hama dan penyakit, saudara ya. Nah,
Hama yang banyak menyerang tanaman buncis, antaranya kumbang daun Epilasna, Henos Epilasna significensis. Ini kumbang daun menyebabkan daun buncis berlubang. Kemudian penggerek daun Etiella zinkenella, ya, menyerang polong muda sehingga bijinya keropos. Kemudian kutu daun Apis glossipi, tanaman itu akan menjadi kerdil, batang berpilin, daun mengeriting, dan berwarna kuning. Nah, di lapangan yang paling banyak menyerang ini dan sering dialami petani adalah ini, saudara, ini biji keropos, ya, dari penggerek daun. Kalau sudah biji keropos, dia menjadi tidak laku di pasaran. Karena ibu-ibu pembeli sayuran buncis pada khususnya, ya, itu kan dia akan memotes. Nah, kalau bunyinya getas, nah itu yang bagus dia itu. Tapi kalau isinya apa maksudnya tidak berisi, ya, tidak berisi, kropos, nah itu getasnya hilang, warna getas tidak hilang. Ini karena biasanya sama penggerak daun. Nah, kemudian di lapangan juga sering ada daun buncis berlubang nih juga yang sering tidak disukai oleh petani. Nah, yang terbaik itu adalah kita pengendalian secara hayati. Bagaimana supaya musuh alami dari kubang daun ini harus dibiarkan hidup. Penyakit yang banyak menyerang tanaman buncis adalah Anthracnosa Colletotrichum lindemutianum, ya, yang menimbulkan bercak kecil coklat pada polong muda dan bercak hitam atau coklat, bercak coklat pada batang. Kemudian ada embun tepung Ricipe polygoni. Ya, cendawan ini dicirikan oleh timbulnya area yang berwarna putih keabuan di permukaan daun. Kemudian ada bercak daun Cercospora canescens, ya. Gejala yang timbulkan yaitu adanya bercak coklat kekuningan pada permukaan daun yang semakin melebar dengan pita berwarna kuning pada tepinya. Nah, umumnya menyerang di lapangan, pengalaman Bapak itu adalah penyakitnya sudah bercak daun, ya, mirip karat daun dia. Nah, ini biasanya terjadi oleh karena pada kelembabannya sangat tinggi, ya, ini rawan sekali terhadap serangan penyakit, ya. Nah, tahapan terakhir dalam budidaya buncis adalah panen dan pasca panen, bagian the last but not the least, ya. Jadi panen itu adalah tindakan terakhir, tapi bukan juga yang paling penting. Justru seringkali kualitas itu yang menentukan baik tidaknya produksi sebuah tanaman. Jadi kualitas itu adalah hasil dari produk panen dan pasca panen, ya. Dan yang dibeli oleh konsumen juga adalah kualitas, bukan? Jadi keberhasilan mendapatkan produk dengan kualitas yang baik itu sangat bergantung pada tindakan pra budidaya. Jadi apapun tindakan budidaya kita pada jenis tanaman apapun itu akan menentukan kualitas pasca panen, ya. Jadi penanganan panen pasca panen tepat juga sangat menentukan kualitas produk yang dihasilkan. Jadi dalam penentuan pasca panen buncis kita lakukan aspek umur panen, cara panen yang tepat, storage atau penyimpanan, nah seperti itu, ya. Baik, kita menentukan pertama dari penentuan umur dan cara panen. Buncis dipanen itu relatif cepat, ya. Jadi tidak sampai 3 bulan pada tanaman-tanaman musim yang lain, ya. Dia buncis bisa dipanen 45 sampai 80 hari tergantung varietas dan tergantung di mana ada ditanam. Jadi umur, ya, tidak sekitar bulan, ya, buncis tidak bisa dipanen. Kacang buncis dipanen setelah polongnya berwarna agak muda, permukaan agak kasar, biji apabila dipatahkan menimbulkan suara meletup atau suara getas, gitu, ya. Suara meletup atau getas. Nah, ini mencirikan memang panen buncis sudah siap. Pemanenan umumnya dilakukan secara manual dengan dipetik menggunakan tangan. Nah, sesudah memanen, tahapan pasca panen berikutnya adalah kita melakukan sortasi, ya. Sortasi ini kegiatan memisahkan polong berdasarkan kondisi kualitas dan menetapkan kualitasnya. Nah, jadi bisa disortir, sortir, dan kita menghasilkan kelas atau grade buncis, ada grade A, grade B, grade C, dan grade D. Nah, sudah sortasi, berikutnya adalah dari buncis ini, pemanenan buncis itu adalah penyimpanan, storage, ya. Penyimpanan dianjurkan di dalam ruangan dengan suhu ventilasi udara yang baik, suhunya 5 derajat Celcius, dan kelembabannya 85 sampai 90%, ya. Nah, pada kondisi yang ideal ini, polong dapat disimpan selama lebih kurang 1 bulan, ya. Ini sangat menguntungkan. Jadi penyimpanan yang baik itu akan mempertahankan kualitas. Nah, di dalam teori pasca panen, kualitas sebuah produk itu tidak bisa kita tingkatkan, ya.
Yang bisa kita memaintain atau kita memelihara, menjaga tasnya. Bagaimana kita memperoleh kualitas ketika dipanen, seperti itulah kualitas yang harus kita jaga. Kualitas ketika di storage penyimpanan tidak bisa kita tingkatkan, saudara. Kita harus mempertahankannya, ya, mempertahankannya dengan memperhatikan suhu yang ideal dan juga kelembaban yang pas. Nah, itu kunci di dalam penyimpanan. Semakin bagus kondisi penyimpanan, semakin lama dia bisa disimpan tanpa harus menurunkan kualitas. Dan demikian dia bisa sampai tangan konsumen dalam keadaan terbaik dan harga yang maksimal, kualitasnya yang sangat mumpuni. Nah, ini adalah saya ambil dari Jurnal Horti Indonesia tahun 2020 yang bisa dikarang oleh tabel ini, sumbernya Kusumiyati, ya. Ini grade buncis, ya. Jadi grade buncis ini ada grade A, grade B, grade C dengan kriteria buncis grade A itu 14 sampai 18 cm, ya. Jadi kalau jari anak ini kan satu jengkal ini kan, ya, kalau lihat pada video ini kan 25 cm, ya. Kalau Bapak ini 25 cm satu jengkal ini, ya. Jadi buncisnya ideal tuh kelas A itu 14 sampai 18 cm. Jadi sekitar hampir 2/3 satu jengkal manusia, ya. Itu kualitas A. Kualitas B 10 sampai 13 cm, kualitas C 5 sampai 10 cm. Ya. Diameter polong, nah polong itu yang bagus yang gendut ya 6 sampai 8 mm, ya kemudian sedang 4 sampai 5 mm. Sempurna itu polongnya kecil atau mungkin terlalu gendut juga kurang bagus, ya. Terlalu panjang, terlalu gendut juga jadi bisa menurun karena orang jadi tidak tertarik sesuatu yang berlebihan. Warna yang bagus adalah warna hijau dan permukaannya mulus, tidak banyak cacat. Kemudian tidak ada yang bengkok, ya. Nah, kalau yang bengkok ini sampai kecil dari 25%, ya, itu masih oke. Tapi kalau sangat bengkok banget, nah, gitu, ya, mungkin sampai tegak lurus, ya, tidak ada, ya. Tidak ada sampai tegak lurus, ya. Tapi kalau sampai lebih dari 30%, nah itu jelas tidak disukai lagi oleh konsumen. Bagusnya yang lurus, ya, jangan yang bengkok. Bengkok itu menunjukkan cacat, deformation, ya, jadi ada perubahan bentuk. Itu bisa jadi oleh karena kekurangan air ketika di lapangan, water shortage, ya, kekurangan air atau bisa juga kekurangan cahaya. Bisa juga terlampau rimbun di lapangan, ya, sehingga biji itu akan menjadi seperti itu. Kemudian bijinya itu belum menonjol, karena kalau sudah menonjol itu jadi permukaan tidak mulus, ya, jadi bergelombang. Nah, bergelombang itu tidak disukai, itu tanda-tanda bahwa buncis sudah tua, sudah. Nah, karena buncis yang bagus yang disukai oleh konsumen itu yang rasanya manis, ya, kalau kita dimakan mentah manis, ya. Kalau buncis yang di dataran tinggi itu pengalaman Bapak itu lebih manis daripada buncis dataran rendah, ya. Kemudian memang biji tidak menonjol, jadi biji itu masih muda di dalam. Itu lebih manis, bukan? Kalau biji sudah menonjol, sudah tua, itu sudah rasanya kurang pas lagi. Nah, berat polongnya 5 sampai 6 gram, ya, ini ideal. Baik, ini kriteria kelas buncis. Jadi, saudara, kalau mari kita membudidayakan buncis, mari kita membiasakan makan buncis, ya. Bahkan kalau perlu makan buncis itu makan lalap mentah saja, ya, karena lebih sehat, ya, ketimbang Anda merebus, ya, ketimbang Anda memasaknya, karena cenderung kalau kita memasak akan mengurangi kualitas gizi buncis, ya. Kalau Bapak senangnya kacang panjang, kacang buncis makan mentah, asalkan itu organik, sehat, ya. Bah, ini dia manfaat gizi, ya. Di awal kuliah Bapak sudah jelaskan betapa besar dan pentingnya kita memakan sayuran kacang-kacang yang lebih bersih, ya. Karena kacang buncis itu sumber protein nabati, ya. Nah, di tengah mahalnya harga daging, sumber protein hewani, ya, seharusnya pemerintah dan juga masyarakat itu semakin menggiatkan sumber protein nabati ini. Nah, sumber protein nabati harus benar kita gali. Karena menurut hemat saya, ya, selaku dosen tanaman sayuran, ya, masyarakat yang sehat itu akan menghasilkan negara yang kuat. Nah, masyarakat yang sehat hanya dihasilkan kalau banyak mengonsumsi sayur protein. Nah, itu, saudara, saya punya hipotesis, ya, sebagai dosen tanaman sayuran. Masyarakat yang sehat hanya diperoleh dari masyarakat yang sering gemar mengonsumsi sayuran berprotein. Ini, saudara, ini harus kita angkat benar di sayuran protein, ya. Ini sumber daya hayati yang seringkali kita lupakan, ya, kacang-kacangan. Kemudian kacang buncis kaya akan kandungan vitamin A, vitamin B, dan C, terutama pada bijinya. Hal ini sangat baik, berguna untuk mengontrol tekanan darah, serta metabolisme gula dalam darah. Polong kacang buncis memiliki kandungan yang tinggi, sehingga membantu proses pencernaan makanan dan mengatasi kesulitan BAB. Saudara, kalau saudara senang memakan buncis lalap mentah, ya, nah itu Anda akan lancar di dalam proses pencernaannya, sehingga Anda akan lebih ke belakang.
sangat sehat memakan tanaman buncis itu. Dia boleh dikatakan tanpa mengonsumsi sayuran berprotein, entah dari manapun protein itu diambil ya. Dari kacang kedelai, ya bisa dari kacang panjang, bisa dari kacang buncis, apapun ya, kacang jogo, ya. Ada aneka macam, ya, kacang-kacangan yang subur tumbuh di negara Indonesia. Nah, ini sumber nilai gizi dari kacang buncis ini, akan protein. Baik, ini kuliah singkat saya dan sebagai disclaimer ya, bahwa semua materi kuliah saya ini ya, materinya diambil dari buku ini ya, dari H. Zulkarnain, Budidaya Sayuran Tropis Peneliti Bumi Aksara. Dan beberapa gambar kita ambil dari Google Picture, dari internet juga, dan kepada Saudari Ajeng Widya Stuti, ini kakak tingkat Anda yang sudah membantu Bapak mempersiapkan PowerPoint, terima kasih. Dan juga kepada panitia video pembelajaran ya, sudah membantu Bapak di dalam perekaman materi kuliah ini. Nah, ini demikian kuliah singkat dari saya untuk produksi tanaman sayuran. Nah,